Bisa jadi orang yang Anda ngomong salib itulah yang menyalibkan Anda. Seberapa banyak kita yang tahu bahwa di tahun ini, bagi generasi emas, bagi pelayanan kita, bagi gereja ini, bagi penggembalaan yang ada di generasi emas, kita mempunyai satu visi yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa tahun ini, lepas dari segala macam kejadian yang terjadi secara fisik, lepas dari kondisi ekonomi yang berdampak akibat pandemi juga, kondisi sosial. Sebab pandemi ini membuat hubungan sosial antar kita itu menjadi berkurang. Kalau dulu banyak kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ya kan, jalan-jalan, mempererat hubungan baik rumah tangga, baik dengan tetangga, baik dengan sahabat-sahabat kita. Hari ini kan nggak bisa gitu, karena ada pembatasan, kecuali yang penting banget, urusan bisnis atau apa, mungkin bisa gitu ya. Tetapi kan terbatasi kita ini. Kita udah nggak bisa sebebas beberapa tahun yang lalu. Dan saya pernah bilang dari mimbar ini bahwa kejadian ini, keadaan ini akan seterusnya, saudara. Pak, vaksin, ya vaksin, tapi butuh 3 atau 4 tahun. 270 juta penduduk Indonesia divaksin semuanya, saudara. Di tempo 3 tahun atau 4 tahun ini, siapa berani jamin kalau virus itu tidak bermutasi dan macam-macam seperti itu. Nah akhirnya, saudara, memang kita dalam kondisi seperti itu. Nggak bisa ditolak, nggak bisa lari, bisanya apa? Dihadapi, katakan amin. Dihadapi dengan apa? Bukan dengan kekuatan Anda. Dihadapi tentunya dengan Anda bersama-sama dengan Tuhan. Justru hari-hari ini itu hari-hari di mana tantangan bagi umat Tuhan. Benar-benar Yesus itu nyata nggak dalam kehidupan kita? Benar-benar firman Tuhan yang kita belajari selama ini, saudara, baik firman Tuhan bagi roh kita, firman Tuhan bagi jiwa kita, firman Tuhan yang menuntun fisik kita. Firman Tuhan kan begitu. Jasmani, latihan jasmani itu terbatas gunanya. Ada gunanya, tapi terbatas. Terbatas untuk apa? Untuk fisik. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Katakan amin. Baik secara rohani, secara jiwani, maupun secara fisik. Itu tiga-tiga didapat dalam ibadah, saudara. Beneran, saudara. Katakan amin, saudara. Senam itu dapat 1 gitu. Kesehatan jasmani gitu. Tapi ibadah dapat 3. Ada kesehatan jasmani di sana, ada kesehatan mental di sana, ada kesehatan jiwa di sana. Saudara sehat jasmani saudara, tapi mental saudara nggak sehat gitu. Saudara sehat mungkin fisik saudara, mental Anda sehat, berpikir Anda masih update lah gitu loh, nggak gampang ngawur kalau ngomong gitu ya. Tapi roh Anda sakit, ya buat apa kan gitu? Engkau memperoleh seisi dunia tapi jiwamu binasa, kata Alkitab. Nah ibadah, orang-orang yang mengerti tentang dasar hubungan dia dengan Tuhan itu, tantangannya kapan? Hari ini. Ini yang biasa keluar-keluar tuh, wah mujizat Tuhan terjadi, penyertaanmu sempurna. Nah buktikan sekarang gitu. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, ayo berani nggak dibuktikan sekarang ini? Ini saatnya, peluang bagi umat-umat Tuhan tuh untuk membuktikan bener nggak firman Tuhan tuh. Ini saatnya. Di satu sisi yang lain, saatnya umat Tuhan untuk membuktikan bener nggak dia hidup jadi berkat bagi orang lain. Ini waktunya. Ada orang-orang Kristen yang lain berkata begini, wah kesempatan gitu ya. Kesempatan pandemi yang memang dasarnya dia egosentris, dasarnya dia nggak mau berbagi. Kesempatan pandemi untuk dia, untuk dirinya. Halo umat Tuhan, kita udah tahu berapa lama firman Tuhan yang berkata bahwa kamu diberkati untuk apa? Menjadi berkat gitu loh. Kapan Anda jadi berkat? Kalau Anda jadi berkat di kondisi yang biasa-biasa, saudara, orang lain yang tidak percaya Tuhan aja bisa. Kalau kita berbagi berkat menjadi terang nih, di kondisi yang biasa, lalu Anda bisa, gimana Anda bisa memperhatikan orang, Anda bisa bangun hubungan dengan orang, Anda bisa berbagi rejeki dengan orang. Orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa. Lah apa bedanya kita? Justru hari ini Anda benar-benar diuji tuh. Benar-benar mau nggak jadi berkat. Walaupun Anda sendiri pun sulit, walaupun kita sendiri pun butuh, walaupun kita sendiri pun ada kayak begini nih, takut kan kita nih. Ini kondisi kan kayak begini. Iya memang gitu loh. Memang berhikmat, tapi Tuhan kan bilang jadi berkat dong. Baik atau tidak baik waktunya. Katakan amin. Ada orang pengen berbuat baik pada waktu baik waktunya. Nah, pada waktu nggak baik waktunya, diuji di situ, saudara. Tapi sekuler aja dalam dunia bisnis ada istilah begini, resiko dan rezeki. Itu
Rezeki dan resiko itu hampir sama kan? Rezeki, resiko. Resiko, rezeki. Tapi dalam dunia bisnis juga percaya begini. Semakin besar resiko, semakin besar peluang. Kita belajar dunia bisnis, ada orang-orang yang bekerja, berusaha nih. Ini dalam bisnis dasar, saudara, itu ada istilahnya itu. Kalau Anda ingin mendapat peluang besar, maka resikonya besar. Dalam bahasa bisnis ya, semakin kecil resiko, maka profit juga kecil. Tapi semakin besar resikonya, maka kemungkinan profit juga semakin tinggi. Itu orang dunia, saudara. Nah di dalam Tuhan apalagi gitu. Dalam Tuhan kita tahu kan berkata Allah Jehovah Rafa. Tahu nggak artinya apa tuh? Jehovah Rafa itu Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh Allah yang mencukupi. Ada Yehovah Zidkenu, ada Yehovah Nizi, ada Yehovah Shalom yang membawa damai sejahtera, itu Shalom. Nah, kapan Yehovah Rafa itu menjadi kenyataan? Yehovah yang menyembuhkan menjadi nyata atas hidup kita. Pada waktu Anda sakit. Kan gitu itu. Nggak ada kesembuhan kalau orang nggak sakit. Gitu aja kan, simpel berpikirnya. Wah puji Tuhan saya sembuh. Berarti sebelumnya dia apa? Sakit. Nggak ada orang gue sembuh dong. Kapan lu sakit? Nggak pernah. Berarti lu nggak sembuh gitu loh. Lu bukan sembuh, lu begitu-begitu aja dari dulu gitu loh. Nggak sakit ya nggak sembuh juga, ya fine-fine aja. Kapan Yehovah Jireh menjadi nyata atas kehidupan kita? Kapan Allah itu Yehovah kan, Yahweh Elohim itu Tuhan nama perjanjian lamanya, Allah Israel, Allah Abraham itu Yehovah, orang Israel tahu itu. Tapi kalau kita di perjanjian baru, semua Yehovah, kata-kata Yehovah itu sudah masuk, semuanya ada di dalam siapa? Yesus. Karena Allah yang tidak terbatas itu menyatakan dirinya di dalam siapa? Yesus. Jadi bagi kita itu Yesus, maka di dalam Yesus itu ada kesembuhan, dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada penyediaan, dalam Yesus itu ada damai. Katakan amin. Nah, kapan ada damai? Kapan rumah tanggamu damai? Wah, shalom, terjadilah damai atas rumah tanggamu. Kapan? Sesudah terjadi pertengkaran gitu. Maka orang Kristen kan sering berikan kami mujizat Tuhan. Lo kalau udah pengen berdoa berikan mujizat, siap nggak dapat masalah? Hati-hati lo berdoa untuk dapat mujizat, bener nggak? Tuhan berikan kami mujizat. Oh iya Tuhan bilang siap. Gitu. Tuhan nyatakan mujizatmu, malaikat bilang Tuhan siap kasih dia masalah. Maka begini nih. Kalau dalam konteks berpikir kita yang luas itu, maka kita akan dapat kesimpulan begini. Ketika Anda ada masalah, berarti di ujungnya ada mujizat. Gitu aja cara berpikirnya. Ketika Anda sakit nih, di ujungnya ada kesembuhan. Kalau nggak sembuh Tuhan, ketemu kita di sorga. Udah selesai. Tuhan kalau nggak sembuh, sorga udah, berarti gitu udah sorga. Ya wes toh. Ada orang lewat COVID, dia berangkat ke sorga. Ada orang lewat pesawat Sriwijaya, dia berangkat ke sorga. Ada orang lewat kursi goyang. Ada orang lagi berdiri di mimbar, lagi khotbah, berangkat dia ke sorga. Banyak cara. Kenapa takut sama COVID, saudara? Wah, nekat banget nih pendeta generasi emas. Enggak, saya juga takut kok. Takut saya ini, enggak nekat, takut saya ini. Tetapi saudara, benar, kita takut. Tetapi kan Tuhan berikan damai sejahtera, ku berikan bagimu. Wajar Anda takut, tapi ingat, Anda takut, ada damai sejahtera yang menyediakan kita satu kekuatan di dalam kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Berarti di tengah-tengah situasi kondisi ini, berarti ada berkat kan? Katakan amin. Maka generasi emas itu punya visi tahun ini. Tahun ini bagi kita adalah tahun apa, saudara? Pengharapan. Sama-sama katakan. Pengharapan ya. Ini tahun pengharapan bagi kita. Katakan amin ya. Amen. Tapi Pak, kondisi kayak gini. Iya betul, tapi kita percaya Tuhan bisa menyatakan segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Saya ingat teman-teman yang sembuh dari COVID itu, banyak hikmah yang mereka dapatkan. Di kita bukan, di Alkitab berkata begini, kemalangan orang benar banyak. Halo? Jangan Anda berpikir orang benar nggak ada malangnya. Ada, banyak kata Alkitab. Tetapi Tuhan meluputkan mereka pada waktu hari malang itu. Iya ada mungkin dapat masalah. Ada Pak, usaha lagi sulit. Ada, kondisi kayak sakit bahkan ada.
Di kepengurusan Yayasan Emas aja saya hitung-hitung udah berapa ya? Yang terbukti COVID ya, terbukti secara medis. Jakarta, Semarang 2 kena, Manado 1. Yang terbukti, yang tidak terbukti kayak kita-kita ini saudara, wah. Karena nggak rapid gitu loh, karena nggak swab test. Yang nggak terbukti ini mungkin aja sudah pernah kena. Kita resiko, ini resiko. Tapi kalau ada resiko, pasti ada rezeki. Ada resiko, ada rezeki. Pengen rezeki, ada orang pengen rezekinya, tapi nggak pengen resikonya. Ada orang pengen kesembuhannya, tapi nggak mau sakitnya. Ada orang pengen pemulihannya, tapi nggak mau masalahnya. Nggak bisa. Ada orang pengen kemuliaannya, nggak mau salibnya. Nggak bisa. Jalan untuk mendapat kemuliaan, salib. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, salib. Dan bisa jadi orang yang Anda ngomong salib itu, itulah yang menyalibkan Anda gitu. Itulah salibmu yang kamu pikul, bisa jadi. Jangan ketawa-ketawa lo, sepasang suami istri ya. Itu justru salibmu itu dia itu. Sama dia juga, kamulah salibku gitu ya itu gitu loh. Tapi ingat saudara, di balik salib itu ada kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada kemuliaan bagi kita. Maka kita memandangnya dari sisi itu ya. Jangan, makanya luas cara berpikir kita, ayo dibuat luas lah. Jangan kerdil banget. Wah, ketika dapat masalah langsung baper, duduk di pojok, merasa dia paling menderita gitu loh. Ya kan ada orang-orang kayak gitu kan, diputusin, aduh merasa semua cewek jahat kata dia gitu. Mamamu cewek atau bukan gitu loh gitu. Saudara saya ngomong begini. Semua laki-laki itu, ini sorry ya, laki-laki itu tinggal dikasih ekor. Jadi tinggal dikasih ekor doang tuh laki itu jadi, maaf nih, jadi anjing katanya gitu. Kepahitan banget ya segala laki-laki. Bapak lu laki-laki bukan gitu loh. Bapak lu aja laki-laki kok gitu loh. Akhirnya dia merasa paling menderita kan, paling ini enggak, tenang aja, mati 1 tumbuh 1000. Kecuali kalau Anda sudah diberkati dalam Tuhan gitu loh. Anda sudah komitmen, nggak bisa gitu. Tunggu dia mati dulu gitu. Tapi hati-hati. Itu kalau malaikat lewatin dia, Anda yang mati duluan gitu loh. Udah biarin aja gitu ya. Ada berkat di situ. Nah, 2021 itu tahun pengharapan bagi kita. Katakan amin. Nah, ayat itu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba kita baca kembali ayat ini, Saudara. Mari baca bersama-sama 2 3. Sebab tahun ini visi kita, ini ayat visi kita. Anda bertanya begini, kok dasarnya mana Pak? Saya ingin ada ayat sebagai dasar. Inilah ayat visi generasi Imas 2001. Aku tahu rancanganku kepada kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Berarti nggak ada kecelakaan Pak? Tunggu dulu. Ya tunggu dulu, dalemin dulu gitu loh. Jangan ditelan mentah-mentah. Makanya itu ada yang namanya hermeneutik di sini. Ada yang namanya eksegesa di sini untuk menafsir dan nggak makan mentah-mentah ayat ini. Kalau ayat ini berkata bukan rancangan kecelakaan, loh, ini ayat ini berada dalam satu kesatuan di pasal 29. Yang mana kalau Anda baca mulai pertama, itu diberikan oleh Yeremia kepada Raja Babel untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang dibuang di Babel. Umat Tuhan yang ditawan di Babel. Jadi ayat ini nih, ini kan kayak kontradiksi. Kok bukan rancangan kecelakaan lo sementara kami ada di pembuangan? Sementara kami lagi dihina oleh bangsa kelas 2. Karena orang Israel berpikir dialah bangsa pilihan Tuhan kan. Semua bangsa di luar Israel itu bangsa kelas 2 tuh, bukan dipilih. Sekarang mereka lagi dijajah oleh bangsa kelas 2 itu yang mereka bilang kafir, yang mereka bilang penyembah berhala. Mereka lagi ditawan oleh bangsa itu gitu loh. Wih, itu habis tuh nasionalisme sebagai orang Yahudi, orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Hari itu mereka dijajah. Tadinya bebas, sekarang udah nggak bebas lagi. Tadinya di tanah merdeka,
tanah kelahiran mereka, mereka mau ngapain boleh saja. Hari itu udah nggak bisa lagi. Lalu apa maksudnya Tuhan berkata, aku tidak memberikan kamu rancangan kecelakaan? Kok bisa ya? Loh, kami dalam kondisi kecelakaan kok. Kami dalam kondisi nggak enak kok. Kok bisa dibilang sama sekali tidak ada kecelakaan? Nah, kita akan belajar lagi tapi di termini yang lain ya. Bahwa begini saudara, dalam kehidupan kita, kalau Pak Yakub Susabda itu salah satu guru dari Reform. Walaupun saya orang Pantekosta, saya angkat topi dengan teologi Reform. Bagus, dasar banget, keren. Kalau orang yang suka filsafat itu, yang suka berpikir ya, yang cara berpikirnya dalam, melihat sesuatu itu dari sisi kompleks ya, bukan hanya satu sudut toh. Bukan hanya dari sudut kacamata kuda, tapi dari sisi helikopter, itu ada istilahnya, melihat dari helikopter, melihat bisa luas begitu ya. Nah, itu belajar teologi Reform. Pak Yakub Susabda itu dia pernah bilang begini, dan saya setuju ya. Ada orang berpikir apa yang terjadi dalam kehidupannya itu murni dari Tuhan semuanya, nggak ada campur tangan orang lain. Enggak. Ketika manusia berdosa lalu ada di dunia ini, maka manusia mengalami juga hukum-hukum yang lain yang memang diciptakan Tuhan. Misal kata hukum alam, misal kata seperti itu, yang menyangkut fisika. Mentang-mentang Anda nih anak Tuhan, saya anak kerajaan nih. Wah, lalu ada air di situ tuh. Lalu Anda tes, saya tentu dong bisa berjalan di atas air. Nah, coba silakan. Coba jalan gitu. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Anda takluk juga dengan hukum alam, hukum ciptaan Tuhan gitu loh. Ada juga kondisi kayak gitu ya kan. Fisik nih, makin tua kita makin lemah gitu loh. Nggak mungkin kita berkata, wah kita sehat terus selama 1000 tahun. Ya nggak bisa. Kita takluk kepada kondisi itu. Nah, itu juga pengaruh dalam kehidupan kita. Siapa lagi? Orang lain, saudara. Orang lain bisa mencelakakan kita, bisa. Kayak Daud tuh. Daud berkata begini, orang yang makan satu piring dengan aku, tiba-tiba dia tikam aku dari belakang, saudara. Itu apakah Tuhan? Oh tidak. Itu pekerjaan pengkhianatan tuh. Nggak bisa dibilang itu dari Tuhan. Enggak gitu loh. Ayub, oleh karena iblis datang dalam kehidupannya dia, ada juga unsur iblis, ada unsur orang lain, ada unsur alam. Ya itu semua itu pengaruh itu, saudara. Jadi nggak semua yang terjadi dalam kehidupan kita lalu kita berkata semua dari Tuhan. Enggak juga, saudara. Yang dari Tuhan itu kata Alkitab, yang dari atas itu sesuatu yang baik. Katakan amin. Yang dari Bapa sumber segala kebaikan. Tapi ketika dari Bapa datang ke manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, beda, saudara. Banyak pikiran yang bermain, banyak mafia yang bermain dalam kehidupan sekitar kita. Banyak mafianya. Nah, itu makanya ada tuntunan Alkitab secara semesta. Ada. Tuntunan Alkitab secara fisikal ada gitu loh. Siapa berani menyangkal nih, hati yang gembira adalah obat. Hari ini dibuktikan secara medis kan? Secara medis dibuktikan banget. Pak Eko Giantoro, ya, salah satu pengurus kita, ketika dia sudah dalam kondisi pemulihan dari COVID ya, itu dia catat bagus banget tulisan dia, kesaksian dia, saudara. Bagus banget tuh. Bagus dia buat, dibagikan, saya bagikan ke grup, saya bagikan di Facebook juga tulisan Pak Eko Giantoro, salah satu pengawas di Yayasan Mas kita. Itu dia hadapi, dia kan harusnya 14 hari, dia sampai 20 hari lebih tuh. Wah, segala macam. Nah, dia baca buku, dia konsultasi dengan dokter segala macam. Dia simpulkan dalam tulisan itu, COVID membunuh itu 10% cuma. 90% itu, saudara, itu kalau Anda isi dengan sukacita, dengan tidak stres gitu loh. Yang membunuh 90%-nya itu apa? Takutnya itu, stresnya itu, hati yang tidak gembiranya itu. Ya bener kan, bener Pak Riki ketika masuk di rumah sakit itu dia bilang bener. Wah, bagaimana gua mau sukacita, Sam? Saya lagi di kamar isolasi itu kan ada berapa orang tuh. Itu lagi begini-begini, lagi tenger-tenger pakai oksigen. Itu di cuma tutupan tirai itu kan, udah ada suara bernapas. Tiba-tiba ada langkah kaki dokter datang, tuk lagi, hilang. Terus berangkat dia kata gitu. Udah berangkat orang ini. Siapa bener takut kan? Takut, makanya ada dokter yang baik di yang Pak Riki bilang, udah Pak Pendeta buka YouTube aja Pak, ngapain? Nonton aja yang lucu-lucu kata dia gitu. Disuruh nonton yang lucu-lucu loh, saudara. Ya, disuruh nonton yang lucu-lucu. Karena COVID 10%, 90% kakak adiknya itu takut Anda, kecemasan Anda. Iya bener Pak, pas gue lagi di sini dengar orang-orang kayak gitu, langsung kebayang Pak, anak-anakku nanti gimana katanya gitu. Istriku nanti, langsung kebayang kuburan aja gitu. Tapi ya kan gitu. Ya begitu kan. Tantangan. Nah, Alkitab sudah bilang hati yang gembira adalah obat. Katakan amin. Itu tuntunan fisik itu gitu loh.
Terus apalagi nih? Pertemanan. Nah, makanya dalam pertemanan itu Alkitab berkata begini, kalau kamu ada masalah dengan orang ya, dalam kitab Amsal, datangi orang itu, datangi dia, selesaikan. Minta maaf kalau perlu. Jangan kamu membangun mesbah itu kecuali belum beres dengan saudaramu. Disuruh selesaikan. Itu tantangan fisik itu dengan pertemanan. Sebab kalau enggak, bisa-bisa dia akan mengkhianati kita nanti kan. Lalu ketika kita mengalami kondisi itu, lalu kita bilang, wah Tuhan jahat. Oh tidak. Lalu berdamai dengan semesta gitu loh. Sebab banyak-banyak kayak banjir dan macam-macam ya. Di China ada bencana kan, ada bencana, lalu ada seorang yang menuliskan dan dibagikan di grup-grup WA, itu saya kira keren banget ya. Lalu dia menuliskan, intinya dia tulis begini waktu di China itu. Ada orang berkata semua dari Tuhan segala macam, wah, atau ini hukuman Tuhan. Nah, ini lagi ini saudara. Ini semua hukuman Tuhan. Bukan hukuman Tuhan. Ada satu kota di China, itu ketika banjir. Itu keren orang China menyikapi, dia bilang gitu. Keren banget, nggak menyalahkan Tuhan. Wah kita berdosa ini kayaknya hukuman Tuhan gitu. Enggak, salah bangun konstruksi kota, udah gitu aja. Akhirnya kota itu dirobohkan sama mereka karena kota itu rawan banjir. Memang rawan jadi konstruksi dulu waktu bangun kota itu mereka nggak memikirkan daerah itu dilewati banjir. Sekarang terbukti akhirnya pemerintah Cina robohkan itu, bangun kota baru 3 tahun yang memang di satu tempat yang tidak ada banjir. Bener tidak ada banjir kan? Akhirnya kota itu berdiri jadi kota yang megah sekarang dan nggak ada banjir. Lalu banjir itu dari siapa coba? Dari hukuman Tuhan. Dari siapa coba? Dari salah dia bangun konstruksi yang keliru. Kan begitu aja cara berpikirnya gitu. Luas dong cara berpikirnya gitu loh. Nah maka kalau kayak gitu kita akan dapat nih ayat ini. Tahu nggak kenapa orang Israel dia secara politik saudara? Itu kan memang bangkit kerajaan namanya Babel gitu. Itu ketika peristiwa Israel dikepung dan dibawa sebagai tawanan. Itu Babel berapa tahun sebelumnya itu selesai menghabisi bangsa Mesir. Jadi kekuatan baru muncul, tadinya kan Mesir nih. Babel muncul sebagai satu negara yang adidaya pada waktu itu. Dia lagi pengen mengembangkan politik luar negeri mereka, ingin menguasai dataran Palestina. Itu Babel. Lalu terjadilah mereka sekepung. Nah, Yeremia sudah kasih tahu sebelumnya, udah pasti kalah kita, nggak usah dilawan, pasti kalah, udah. Daripada kamu lawan, kamu bersahabat aja deh dengan itu. Kan baca ayat-ayat sebelumnya, udah biarin aja kamu ditawan, kamu bangun rumah di situ. Kamu bersahabat. Dengan COVID nggak bisa dilawan, Pak. Bersahabat aja deh dengan COVID. Nah gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Bersahabat aja nggak bisa dilawan. COVID dalam nama Yesus, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa, memang sudah waktunya kok dunia kayak gitu. Lu bersahabat aja deh dengan COVID, pakai masker, cuci tangan, bersahabat aja lah, udah gitu loh. Nggak usah sok-sokan, wah pakai, nggak usah. Terus jaga kesehatan. Kalau kena Pak, ya isolasi mandiri, udah gitu aja gitu loh. Udah, ya, anggap aja udah biasa gitu loh. Makanya kita ngerti kan, rancanganku bukan kecelakaan tuh dari aspek yang luas Pak. Nggak bisa dari aspek yang sempit. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan satu, yang kedua menyalahkan diri kita. Oh ini hukuman Tuhan, sama aja kembali lagi ke Tuhan gitu loh. Enggak. Ada kesalahan manusia juga di situ, ada orang lain juga, ada setan. Ya banyak hal, udah dah. Oke, banyak kan. Nah, kita masuk nih sampai ke puncak khotbah pagi hari ini. Begini. Oke. Rancanganku hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oke ya. Nah, sekarang gini. Saya baca-baca, ini masuk di poin yang kedua ya. Tadi kan latar belakang pendahuluan, nah itu. Kalau saya baca ayat ini sampai ayat 11, coba. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada siapa saudara? Coba, kepada tua-tua di antara orang buangan. Kepada siapa lagi? Imam-imam. Kepada siapa lagi? Dan kepada siapa lagi? Seluruh rakyat. Bahwa ternyata pengharapan itu tidak menunjuk kepada individual. Banyak orang pakai ayat ini untuk individualnya dia, yang melepaskan dirinya itu dari konteks umat Tuhan secara keseluruhan. Keliru itu saudara, keliru. Enggak gini. Kalau Anda pengen mendudukkan ayat tadi itu, ayat 11, itu dudukkanlah dalam konteks umat Tuhan. Baru benar-benar ya dan amin itu firman itu. Itu surat berkata tahun ini tahun pengharapan. Itu bukan kepada individual, itu kepada umat Tuhan secara keseluruhan. Nah ketika Anda menerjemahkan itu hanya kepada dirimu sendiri, itu nggak maksimal, kehilangan kuasanya tuh. Contoh misal kata begini nih, di atas itu kan ada dispenser. Dispenser itu kan ada kayak apa namanya itu? Galon. Galon itulah ibarat kata air itu dimasukkan ke galon secara korporat. Baru saudara punya gelas masing-masing kan?
Nah, ambil gelas Anda, kasih minta. Set. Pak Imam, ada gelas. Ada gelas. Tapi saudara, air dari sumber air itu nggak langsung ke gelas Anda, itu maksud saya. Lewatin galon umat Tuhan yang besar itu. Baru dari galon ini, Anda mendekat ke galon itu, baru Anda kecipratan. Itu maksud saya. Ngerti nggak ya? Nggak bisa gelas ini sendirian, secara individual, dia berharap air hidup itu turun. Enggak. Sistem di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak seperti itu. Selalu ada komunitas, Pak. Misal kata begini nih, di zaman Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Jadi bangsa pengen dapat berkat tuh, dia harus merapat kepada Abraham. Itu maksud saya. Sesudah Abraham zaman Israel, oleh Israel semua bangsa diberkati. Nah, di dalam tubuh Israel itu sendiri, ya, itu umat-umat Tuhan harus masuk ke dalam kemah suci. Harus ada imam di situ. Itu namanya korporat. Nah, firman Tuhan ini itu berlakunya korporat. Banyak orang pengen datang bawa gelas. Kok tetap kosong gelasku? Enggak gini. Oh Tuhan, saya nggak pakai mic. Oh Tuhan bohong dong. Oh enggak. Begini nih. Ini sistemnya nih. Di Alkitab itu kan ada tuh. Tuhan. Terus wakil Tuhan di dunia ini siapa? Kalau dalam keluarga siapa? Orang tua. Dalam hubungan suami istri siapa? Suami. Nah gitu, itu kan alurnya gitu tuh. Suami, istri, baru anak. Tuhan, orang tua, baru anak. Kalau dalam gereja, Tuhan, gembala, gereja. Dalam organisasi, Tuhan, pemimpin, baru Anda. Begitu, itu sistemnya. Nah sekarang begini. Anda berkata begini, ya saya ingin mengalami itu. Anda harus masuk dalam sistem payung otoritas itu. Saya belajar dalam pelayanan pria sejati, saudara. Suami itu adalah kepale, katanya. Kepale dari bahasa Yunani itu kepale itu artinya sumber. Suami itu kepala. Jadi kalau pengen mengalami manfaat kepala bagi tubuh, pengen mengalami manfaat itu, saudara, maka nggak bisa enggak. Anda harus masuk ke dalam sistem itu. Kalau Anda di luar sistem yang ditentukan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, nggak dapat apa-apa. Maka ayat ini sebenarnya menunjuk kepada galon besar dulu. Kepada tua-tua Israel. Kepada umat Tuhan. Dari umat Tuhan itu dia mengalir ke gelas kita. Itu maksud saya. Jadi, oh iya ya. Nggak langsung kamu. Nggak bisa. Di perjanjian lama ada Israel. Di perjanjian baru ada eklesia namanya. Tahu nggak arti eklesia? Eklesia yang diartikan oleh gereja. Tapi pengertian kita tentang gereja kan dangkal banget. Kalau kita bilang gereja, langsung kita berpikir denominasi nih. Ada Protestan, ada GPDI. Ya kalau itu memang ada. Dan itu nggak bisa lepas. Saya orang GPDI, saya bilang orang GPDI saya. Ada di sini orang Reform, saya tetap orang Reform. Ada di sini dari Katolik, ya itu Anda jubah Anda nggak apa-apa. Tapi eklesia atau gereja secara firman Tuhan, secara esensi itu bukan itu. Bukan denominasi GPDI, bukan. Jadi kalau kita artikan dan kalau kita membaca ayat ini dari sudut perjanjian baru, kita mendapat begini, oh iya, berarti visi 2021, berarti tahun pengharapan itu aku harus mendekat dulu ke dalam satu wilayah korporat. Bukan individual, tahu ya korporat. Kalau individual sendiri, kalau korporat bersama-sama. Nah, saudara harus taruh gelas hidup Anda itu ke wilayah korporat. Baru mengalami manfaatnya. Karena surat ini, konteksnya saudara, diberikan kepada orang Israel. Tapi boleh kan Pak, saya secara individual datang pada Tuhan? Boleh, silakan. Boleh kan Pak, saya berdoa sendiri? Boleh. Tapi berdoa sendiri dan berdoa secara korporat beda. Tahu nggak ada ayat Alkitab berkata begini, alangkah indahnya saudara bersaudara duduk bersama-sama dengan rukun. Apa yang terjadi saudara? Seperti minyak dari kepala Harun mengalir ke janggut dan jubahnya. Pengurapan terjadi. Anda ingin mengalami berkat pengurapan, pengen duduk bersama-sama dengan rukun. Mazmur 133. Yang kedua, seperti apa saudara? Embun dari Gunung Hermon. Wah gitu. Gunung Hermon itu termasuk salah satu gunung tertinggi di Palestina. Itu kalau musim salju, dia tertutup salju itu. Lalu ketika mulai musim panas toh, salju itu akan turun, mencair, ada yang ngalir ke Danau Galilea.
Jadi Danau Galilea itu bisa hidup itu karena dari embun dari Gunung Hermon, saudara, mengalir ke Bukit Sion, Danau Galilea jadi Sungai Yordan itu, lalu masuk ke Laut Mati, ya gitu. Itu kayak gitu tuh. Nah, seperti embun yang memunculkan air sehingga Sion itu bisa hidup. Kalau yang pertama pengurapan bicara kuasa, yang kedua air embun bicara kehidupan. Kapan? Pada waktu Anda duduk bersama-sama, nggak individual. Ada orang datang pada Tuhan, dia berkata begini, ya yang penting gue datang sama Tuhan, gue nggak butuh komunitas. Oke, nggak apa-apa. Tapi tidak pernah ada sejarahnya di Alkitab itu mengajarkan kita jadi pertapa, nggak ada. Rohani sendirian gitu, jadi rohani sendirian, nggak ada. Bukan pertapa. Panggilan kita bukan panggilan pertapa loh. Panggilan kita adalah panggilan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu panggilan kita, katakan amin. Nah, maka itu yang terjadi. Kita harus lihat dari sisi itu dulu nih. Untuk bisa Anda mengalami ayat ini, ada resiko di tahun 2021, resiko COVID. Tapi ada rezeki di balik itu. Tahun ini tahun dimana kita udah nggak bisa bebas lagi kayak kemarin. Kita kayak dijajah, sama seperti orang Israel dijajah bangsa Babel. Tapi ada janji Tuhan bagi kita. Aku punya rencana bagi kamu. Tapi rencana itu disusun di korporasi yang disebut umat Tuhan. Kalau Anda pengen ambil ayat itu, nggak bisa enggak. Saudara harus bawa gelas kebutuhan Anda mendekat di galon itu, ambil di situ. Maka saya bersyukur banget ya, ada teman-teman yang mungkin kita dari latar belakang denominasi yang berbeda kan, tapi eklesia umat Tuhan itu nggak bicara denominasi sebenarnya. Umat Tuhan itu bicara fungsi. Ya. Gereja atau eklesia itu bicara fungsi. Tahu nggak arti eklesia? Etimologi kata eklesia itu ek itu keluar. Yang kedua kaleo. Kaleo itu dipanggil. Jadi kata eklesia itu dipanggil keluar. Lalu terminologinya itu term. Jadi kayak definisinya. Gereja itu bukan gedung, bukan denominasi. Secara fisikal iya. Dan itu jubah kita, nggak bisa kita lepas. Makanya saya sering kali bilang, jangan, udah silakan gitu loh. Itu jubah, ya udah. Kulit itu nggak apa-apa gitu loh. Anda punya komitmen sendiri kepada jubah Anda, silakan. Tapi di esensi yang di dalam itu, Anda harus tahu bahwa yang disebut dengan perkumpulan eklesia, umat Tuhan, di mana firman dinyatakan di galon itu, turunnya di galon itu, bukan langsung ke gelas Anda. Kita berpikir kan berkat Tuhan tercurah langsung ke gelas hidup kita. Enggak, tidak. Berkat tercurah itu lewat Abraham kalau perjanjian lama. Berkat tercurah lewat orang Israel, lewat hukum Taurat kalau perjanjian lama. Di perjanjian baru berkat tercurah lewat Kristus. Kristus kan sudah naik ke sorga. Tubuh Kristus di dunia itu siapa? Gereja. Yang disusun, kita yang disusun sebagai bangunan menjadi tubuh Kristus, bangunan Kristus gitu. Bukan bangunan gedung. Tubuh. Nah begini, saya mau bilang begini, saya akan jelaskan di ibadah berikutnya. Jadi ini kita gantung, memang nggak enak kalau digantung. Perasaan itu kalau digantung itu nggak enak digantung itu. Hubungan kalau digantung nggak enak. Bisnis juga kalau digantung kan nggak enak. Tapi nggak apa-apa. Khotbah kalau digantung buat Anda penasaran. Jadi saya gantung khotbahnya. Karena jatah waktu kita kalau khotbah nggak boleh lama-lama, itu aja ya, nggak boleh lama-lama, nggak usah terlalu lama, jadi pas. Nah, nanti kita di komsel atau apa kita belajar lagi. Cuma saya tutup di sini. Oke, nangkep ya saudara ya. Berarti begini, kita runut nih, runut. Tahun ini tahun resiko. Tahun ini kayak bangsa Israel dijajah, itu kita nggak bisa bebas lagi. Kita udah ada budaya baru nih sekarang nih, tertutup semua, terbatasi semuanya. Terus bagaimana? Tenang aja, ada jalan keluar dari Tuhan untuk kita. Tahun ini tahun pengharapan buat saudara dan saya, katakan amin. Ya, nah lalu bagaimana tahun pengharapan ini menjadi nyata? Ternyata itu nggak berdiri sendiri di ayat 11. Itu nggak diberikan langsung kepada gelas hidup kita. Ini umat Tuhan yang ada di rumah juga nih. Enggak. Itu diberikan kepada umat secara keseluruhan. Di perjanjian baru disebut eklesia. Bisa eklesia itu dalam denominasi A, denominasi B, itu maksud saya. Jadi nggak bisa, saya Pak di denominasi A, ya nggak apa-apa. Tapi kalau fungsi gereja terjadi atas hidupmu ya monggo, bagus gitu loh. Bagus kan? Gereja bukan merek. Gereja itu siapa yang berdiri atas firman Tuhan kan, ya? Kan ada lagunya tuh. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku,
Kaulah saudara dan saudariku, gitu. Jadi terserah kita mau denominasi mana, tapi kalau Anda itu kitalah eklesia yang sesungguhnya, katakan amin. Nah, di eklesia ini maka maksimal itu ayat itu. Maka saya bersyukur begini, saya berdoa, ayo umat Tuhan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Jangan, kata Alkitab. Karena dalam pertemuan-pertemuan doa, ibadah, pertemuan komunitas, di situ engkau bertumbuh dalam kebenaran. Di situ engkau bisa menerima manfaat dari galon komunitas itu. Karena dari situlah engkau bawa gelasmu ke situ. Kalau pengen mengalami perlindungan Tuhan dalam keluarga, berarti merapatlah kepada kepala. Kalau Anda pengen mengalami manfaat dalam bergereja, dalam bereklesia, merapatlah kepada pemimpin, mentor rohanimu. Jadi gelasnya itu nggak bisa gelas sendirian, itu maksud saya. Tahun ini makin merapatlah Anda, makin banyak berkomunitas, banyak bersekutu. Sebab firman 2001 bagi Anda itu diberikan kepada satu korporasi dalam Tuhan, satu komunitas, tidak bisa sendirian. Artinya hari-hari ini gandengan tangan. Yuk saudara bersaudara duduk rukun, kesanalah diperintahkan berkat dari Tuhan. Ayat terakhir, ayat itu kita baca. Lalu next kita akan bicara apa sih gereja itu? Sesungguhnya gereja secara esensi apa sih? Esensi ya. Secara kulit banyak, itu tadi administratif, denominasi, merek, itu kulit. Tapi secara esensial apa sih? Kenapa begitu penting banget orang datang ke eklesia? Kenapa begitu penting? Nggak cukup cuma percaya Tuhan, tinggal di luar, lalu hanya mengalami hubungan sendiri. Kenapa harus datang berkomunitas? Kenapa pentingnya di situ? Ada apa? Yaitu nanti minggu depan kita belajar. Katakan amin ya. Memperkuat kembali Yeremia 29 ayat 11 dalam kehidupan kita. Coba ayat yang terakhir, Mazmur 133. Mari baca bersama-sama yuk. Sungguh indah apabila saudara rukun. Coba lihat ya, di situ ya. Lalu ayat yang berikutnya. Itu jubahnya, terus nah ini ya. Harus ada saudara bersaudara. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Pengen nggak mengalami minyak dari kepala Harun turun? Pengen nggak mengalami kesegaran embun Hermon mengalir dalam hidup kita? Pengen nggak? Pengen nggak? Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Merapat ke saudara-saudaramu seiman. Ayo, gelasmu itu jangan gelas sendirian. Merapatlah di tengah-tengah COVID-19. Saya bilang ke umat Tuhan ya, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, baik secara fisik maupun secara virtual. Nggak bisa fisik, virtual. Jangan. Anda nggak bisa bertumbuh sendirian di hari-hari ini. Anda nggak bisa menghadapi COVID sendirian hari-hari ini. Nggak bisa. Firman Tuhan ngomong begini nih, merapatlah ke saudara seimanmu yang lain. Bangun hubungan, komunitas, rukun dengan mereka. Jangan hari-hari ini malah saling menyalahkan. Wah, gereja sono begini, gereja ini pendeta. Enggak, udahlah, kita udah capek berantem. Udah capek berantem. Musuh kita itu bukan saudara seiman kita. Musuh kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak, bukan orang tua, bukan pendeta. Musuh kita bukan full timer yang lain. Ayo merapat saudara, merapat. Ya, teman di rumah merapat kepada saudara seimanmu yang lain. Saling mendoakan, saling mengaku dosa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, maka kamu sembuh. Mengaku dosa, saling mendoakan, maka kamu sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena nggak pernah saling mendoakan. Yang didoakan dirinya sendiri, yang didoakan gelasnya. Tuhan berkati aku. Hari ini banyak orang Kristen makin egois, makin berdoa untuk dirinya. Enggak Pak, enggak. Gelasmu itu kosongin, doain bersama-sama, doain kawanmu yang lain. Pernah nggak Anda berdoa bagi tetanggamu yang lain? Di rumah singgah, ketika 1 bulan terakhir
tiap doa pagi, doa malam, saya bilang sama mereka begini, coba 3 orang di sini kamu doakan. Pikirkan siapa mereka 3 orang di sini. Doakan, sebutkan namanya. Yang kedua saya bilang, lihat di struktur pengurus Yayasan Emas Indonesia, 3 orang saja kamu doakan. Baru yang terakhir saya bilang, lihat di grup GPD Generasi Emas, siapa nama-nama jemaat, doakan 3. Jadi tiap hari pagi 9 nama, sore 9 nama, anak-anak itu doakan. Itu hari-hari ini. Maka pengurapan itu turun atas hidup saudara. Maka kesegaran itu turun atas hidup saudara. Kehidupan turun. Maka yang terakhir, kesanalah aku perintahkan berkat. Ada orang kan capek berdoa tuh. Ini nggak perlu berdoa, sorry. Tapi tangkap ya, tangkap dengan iman nih. Jangan salah mengerti. Oh berarti nggak usah berdoa. Enggak, maksudnya gini. Oke, ini nih. Anda nggak perlu, nggak merapat aja. Detik Anda merapat, Tuhan perintahkan berkat turun atas kumpulan orang-orang yang beriman ini. Dalam ilustrasi, bukan yang sebenarnya, ini hanya semacam ilustrasi saja untuk Anda bisa memahami sedikit, lebih memahami lagi. Katanya di sorga itu kalau mau makan, itu mereka duduk dengan meja yang panjang banget, lalu duduk hadap-hadapan. Nah ini cuma cerita ya, tapi nikmati poinnya. Lalu ya, mereka masing-masing itu hadap-hadapan duduk ya, makan nih, ada piring makanan dikasih ke mereka. Tapi mereka bingung cara memakannya, karena sendoknya itu panjang 1 meter. Gimana cara makan kalau sendoknya, garpunya panjangnya 1 meter kayak begini? Cara ngambilnya gimana? Bingung kan? Ternyata diajarin malaikat, bukan kayak gitu makannya. Makanya begini, ini sendokmu itu ambil untuk piring yang ada di depanmu itu, lalu suapin dia yang ada di depanmu itu. Yang ada di depanmu juga sama, ambil makanan yang ada di sini, ambil karena kan 1 meter nih, suapin saya. Saling begitu memberi makan di sana. Gitu, nangkap ya saudara? Kenapa kita selalu berdoa untuk diri kita? Coba pagi ini nih, baik yang ada di rumah nih, yuk kita praktek yuk ya. 3 orang, nggak usah banyak-banyak. Anda berdoa 3 orang. Apa yang Anda butuhkan, doakan kepada orang itu, saudara. Doakan kepada jemaat yang mungkin nggak hadir di sini nih. Coba ya, Anda tutup mata Anda imajinasikan, bayangkan siapa 3 orang itu. Saya mau 5 orang pak, nggak apa-apa. Saya mau 100 orang pak, nggak cukup waktunya, di rumah aja lu berdoa gitu. 3 orang aja, sampai 5 orang ya, sudah. Yang ada di jemaat aja, yang di luar saudara, di luar keluarga Anda, di luar itu. Tapi siapa mereka? Doakan. Mungkin ada di ruangan ini juga, atau mungkin ada di rumah mereka. Udah ya, dapat 3 orang ya, dapat 3 orang. Nyanyikan pujian ini. Yesus sanggup menolong mereka. Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Itu orang-orang itu. Dia sanggup